Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa subscribe kalau suka dengan konten ini. Langsung saja, ini dia seluruh alur cerita anime Dandadan Arc Nenek Turbo. Cerita ini dimulai dengan karakter perempuan bernama Momo Ayase yang baru diputusin sama pacarnya yang fuckboy dan mau kondo. Modal, konsisten, dan doa. Karena menurutnya dia mirip dengan artis bernama Takakura Ken. Di saat sedang galau dan ngalor ngidulnya, Momo ini melewati kelas dan melihat seorang anak laki-laki culun yang sedang dilempari kertas oleh teman sekelasnya. Atau bahasa gaulnya dibully, udah dibully. Melihat momen itu, Momo tidak tinggal diam dan berpura-pura duduk dekat anak laki-laki culun tadi dan memperhatikan orang-orang yang membulinya. Asik, ciri-ciri cewek alpha nih. Uhuy. Melihat perlakuan Momo, si anak culun ini merasa, wah ada juga cewek cakep yang mau deketin anak culun kayak gua. Dan akhirnya si anak culun ini berusaha mengejar Momo. Karena nih anak culun maniak banget sama hal berbau alien, dan dia pikir Momo peduli sama dia. Cara nih anak culun ngedeketin si Momo emang aneh banget, nyorotos mulu soal alien. Akhirnya Momo emosi dan bilang ke si anak culun kalau dia emang gak punya temen karena hal-hal aneh kayak gitu. Hening. Momo ngerasa dia kayaknya berlebihan ngomong hal itu. Akhirnya dia minta maaf dan bilang kalau dia gak percaya alien, tapi dia percaya hantu. Si anak culun kampret ini malah ngeledek dengan bilang, heh percaya hantu, kayak bocah aja. Momo yang mendengar itu emosi lah dan ribut jebret-jebret. Dan Momo bilang kalau neneknya adalah cenayang atau dukun, atau indihome, atau indigo, terserah dah. Karena sebel nih bocah berdua akhirnya ngelakuin tantangan dimana yang menang bakal jadi anak buah, atau babu, atau budak. Seradah. Akhirnya mereka berdua uji nyali di tempat yang katanya ada alien dan adanya hantu. Si Momo ke gedung yang terbengkalai, si anak culun ke terowongan. Saat mereka memasuki tempat uji nyali, agar nih dua bocah gak ketakutan, teleponan lah nih mereka berdua sambil ngobrol gitu. Si Momo cerita kalau dia dirawat oleh neneknya, dan Momo dari kecil diajarin suatu gerakan yang kata neneknya bisa menangkal dia dari gangguan atau hal negatif lainnya. Walaupun sebenarnya dia sebel karena orang yang dia suka ngeledekin dia waktu Momo melakukan gerakan itu. Tapi karena itu neneknya dan neneknya seorang cenayang, itulah kenapa Momo percaya dengan hantu walaupun dia belum pernah melihatnya. Lagi asik-asik ngobrol dan PDKT, si culun ketemu hantu nenek dan dia bilang, kaburlah si culun. Dan apesnya kalau kabur, tuh nenek bakal ngutuk dia dan telepon terputus. Momo dengan keadaan panik pengen keluar dari gedung itu, dan baru pengen keluar ketemu 3 alien, dan Momo dikejar dan dijadikan bahan eksperimen. Alien ini ternyata berjenis kelamin laki-laki semua dan membutuhkan ekstrak rahim untuk reproduksi kaumnya. Saat Momo ingin dicelup oleh nih alien laknat, telepon berbunyi dan keluarlah hantu nenek yang langsung menyerang tuh alien mesum. Dan ternyata tuh nenek menggunakan tubuh si anak culun yang sudah dikutuk. Pertarungan terjadi dan langsung kalah dong nih anak culun. Aduh. Momo yang gak bisa ngapa-ngapain akhirnya mau dicelup sama alien laknat. Dan akhirnya Momo membangunkan kekuatan espernya dan menyerang balik alien mesum laknat itu. Momo win strike melawan alien. Baru tenang dikit, si anak culun yang kerasukan nenek lampir menyerang Momo. Dan Momo menangkisnya dengan kekuatan esper. Roh nenek lampir keluar dan bilang kutukannya ke anak culun gak bakal hilang. Dan apesnya si nenek lampir ngambil tongki si anak culun. Dan kalau mau kembali mereka harus datang ke terowongan tempat nenek lampir itu berada. Setelah keluar dari tempat para alien laknat, akhirnya mereka berdua percaya akan adanya hantu dan alien. Kampretnya si culun gak bisa mengendalikan dirinya kalau tidak ditahan oleh kekuatan esper dari Momo. Momo kaget karena saat dia bertanya ke anak culun siapa namanya, ternyata namanya adalah Takakura Ken. Nama yang sama seperti artis yang disukai Momo. Dan karena si culun dikutuk dan tongkinya diambil, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama. Momo yang mengetahui si anak culun bernama Takakura Ken kaget dan tidak menerimanya begitu saja. Momo memutuskan untuk memanggilnya Okarun alias Korun, bercanda, alias Okultus Kun atau bocah laki-laki yang mempercayai hal-hal supranatural. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah Momo. Okarun baru mau masuk dan Okarun terbakar. Karena di rumah Momo dipasang jimat atau penghalang yang dimana energi jahat tidak bisa masuk di dalamnya. Akhirnya dilepaslah tuh penghalang sama Momo. Mereka akhirnya masuk ke kediaman Momo. Momo mencari neneknya tapi tidak ada. Sang nenek sedang mencari kakek pacul sepertinya. Canda nek. Momo memberitahu Okarun kalau dia ingin ganti baju. Setelah ganti baju, modis banget ayang beb. Momo bertanya ke Okarun apakah tongkinya ada atau enggak, karena dia kan dikutuk oleh nenek Turbo. Si Okarun ngecek lah dan ternyata nggak ada dong tongkinya.
Masa depanmu terancam, Okarun. Lagi panik-paniknya karena tongki hilang dan masa depan dipertaruhkan, terdengar suara bel yang menandakan kalau ada sesuatu di luar yang bukan manusia. Ngeceklah mereka berdua keluar rumah dan ternyata mereka udah dijebak dan gak bisa kabur. Ternyata yang menjebak mereka adalah alien yang bentukannya seorang pegulat sumo. Okarun memutuskan untuk ikut bertarung dan meminta Momo agar melepaskan kutukannya, tapi tetap menahan kutukannya di area kepalanya. Dan jebret, GG banget woi, mirip Kaneki Kens di Tokyo Ghoul versi Jabrik. Baru tes driver, Okarun udah mau jerot muntah darah karena tubuhnya belum mampu menahan efek kekuatan nenek turbo. Momo mulai menganalisis si alien sumo dan bilang kalau dia bisa mengalahkannya dengan menjatuhkannya. Dan ternyata Ayang Beb dibogem bertubi-tubi sama alien sumo. Woi, beraninya lo sama cewek. Ternyata Momo memang merencanakan itu agar membuat lubang yang membuat Momo dan Okarun bisa berlindung di dalamnya dan menempelkan kembali jimat penghalangnya. Alhasil alien sumo pun kalah dan terbakar. Selesai ngelawan alien sumo, Momo udah mencapai batasnya dan pingsan. Iyalah, dibogem sumo berkali-kali anjir. Pas Momo pingsan, kutukan nenek turbo keluar dan menguasai tubuh Okarun. Baru pengen nyerang Momo, nenek turbo pun tiba-tiba terbakar. Dan nenek Momo pun datang sehabis mencari duda kaya. Bercanda nek, kita panggilnya Seiko aja ya. Dibilang nenek terlalu aduhai soalnya. Izin off suhu. Seiko pun melawan nenek turbo dengan mudah. Dan Seiko mengakhiri pertarungan dengan nenek turbo. Terlalu overpower cuk Seiko-san aduhai ini. Kembali ke Momo, dia bangun dan baru sadar kalau dia pingsan. Momo minta penjelasan ke Seiko apa yang terjadi dengan Okarun dan meminta maaf. Karena dulu Momo pernah ngatain neneknya cenayang gadungan. Aduh beb, gak boleh durhaka atuh. Seiko memberitahu bahwa Okarun berada di salah satu kuil yang ada di sekitar rumah. Paniklah si Momo, takut si Okarun kenapa-napa. Dan ternyata si Okarun baik-baik aja. Kenapa dia gak ngamuk? Karena Okarun di dalam kuil yang bisa menahan kutukan nenek turbo. Seiko menjelaskan kalau nenek turbo udah menjadi salah satu yokai yang kuat karena dia sudah menyatu dengan arwah gentayangan. Dia menyarankan agar tidak melawannya karena terlalu beresiko. Kekelah si Momo mau tetap nolongin si Okarun. Seiko akhirnya memberikan solusi kalau mau balikin tongkinya Okarun. Mereka harus bermain kejar-kejaran dengan tuh nenek turbo. Iya, kejar-kejaran atau dikejar kenyataan. Nggak apa-apalah demi tongki dan masa depan. Sebelum melawan si nenek turbo, Seiko melatih Okarun dan Momo agar setidaknya mereka berdua jadi lebih kuat. Latihan dimulai dengan latihan stamina. Lari di dalam rumah sambil kebelet berak. Iya, latihan stamina. Soalnya lawannya nenek turbo. Di hari H pertarungan, Momo dan Okarun yang sudah berlatih akhirnya bersiap buat ngelawan nenek turbo di terowongan angker. Berangkatlah mereka pakai pakaian ala-ala cenayang gitu. Nyampe di terowongan berantem dulu siapa yang duluan masuk terowongan. Akhirnya Momo lah yang masuk ke terowongan duluan. Ladies first dude. Pas masuk ke dalam langsung ketemulah sama si nenek turbo. Momo langsung nantangin si nenek turbo buat kejar-kejaran. Nenek turbo dengan gelar turbonya pede banget dan gak iyain tantangan Momo. Peraturannya sederhana, nenek turbo harus menghitung sementara Momo dan Okarun lari. Kalau nenek turbo bisa menangkap Momo dan Okarun, nenek turbo menang. Si nenek baru mulai ngitung, Momo udah langsung ketangkep. Karena frustasi, Okarun langsung ngisep asetnya tuh nenek. Emang ada isinya ya? Bukannya seger, Okarun malah dirasuki oleh nenek turbo. Dan Okarun sepenuhnya dikendalikan oleh nenek turbo. Nenek turbo yang baru ingin menyerang Momo tiba-tiba gak bisa gerak. Dan ternyata Momo sudah mengendalikan jiwa nenek turbo di dalam tubuh Okarun tanpa melihatnya. Hasil latihan kemarin sama Seiko. Akhirnya nenek turbo terperangkap sepenuhnya di dalam tubuh Okarun. Dan Momo mengancam nenek turbo. Baru tenang dikit, ternyata nenek turbo manggil komplotan roh gentayangan dan raksasa kepiting yang memburu Momo dan Okarun. Larilah mereka dikejar kepiting raksasa. Gak cuma kepiting, si nenek turbo manggil arwah lain sampai akhirnya Momo dan Okarun terkepung. Okarun akhirnya berubah dengan versi giginya untuk kabur. Saat kabur, nenek turbo tiba-tiba terlepas dan menyerang Momo, tapi bisa ditangkis oleh Momo. Nenek turbo bergabung dengan monster kepiting raksasa. Momo yang terdesak kabur menggunakan kekuatan espernya dengan menaiki kereta bersama Okarun. BTW Okarun pingsan karena efek penggunaan transformasinya. Kejar-kejaran dah tuh nenek turbo dengan Momo. Tanpa sadar di stasiun sudah banyak ditempel jimat atau penghalang oleh Seiko. Nenek turbo pun terbakar dan kalah karena masuk zona yang sudah ditempel banyak penghalangnya. Seiko, Okarun, dan Momo akhirnya berdoa di terowongan tempat nenek turbo berada agar para arwah tenang dan bisa ke akhirat. Seiko menjelaskan bahwa para arwah gadis yang dibunuh di terowongan tidak bisa ke alam baka dengan tenang karena adanya nenek turbo. Seiko menjelaskan juga bahwa tugas cenayang lah yang membantu para arwah untuk pergi ke alam baka. Balik ke base camp, Momo, Okarun, dan Seiko akhirnya makan malam. Seperti biasa, Seiko dan Momo tidak bisa akur. Emang circle keluarga ini agak barbar emang. Seiko menanyakan Okarun apakah tongki Okarun udah balik dan memintanya untuk memperlihatkannya. Tetapi Okarun menolak, soalnya jadi genre MILF nanti. Karena sudah malam, akhirnya Okarun berpamitan pulang. Dia merasa mungkin ini terakhir kalinya dia bisa berbicara dengan Momo dan menjalani kehidupan culunnya seperti biasa. Tapi tanpa diduga ternyata Momo memberikan senyuman manisnya dan berkata, "Sampai jumpa besok." Arc Nenek Turbo pun selesai.
Oke, mungkin bagi kalian yang ingin tahu lanjutannya bisa komen di bawah atau subscribe agar adminnya semangat buat video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.